Ayo kita naikkan satu pujian, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Miss Elizabeth. Ayo anak-anak, kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali dalam ibadah online kami. Tuhan bantu kami, walaupun kami harus ibadahnya online, kami boleh konsentrasi dan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo anak, kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan kita, Feliz Navidad. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Anak-anak, pujian berikutnya kita akan bernyanyi dengan Miss Christine. Nah, kita akan belajar lagu baru untuk Natal. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high you can't get over it. So
sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami pelajari dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, contoh Tia mau tanya, siapa di sini yang pernah pakai parfum? Pasti beberapa anak-anak di rumah sudah pernah pakai yang namanya parfum. Nah, anak-anak, tahu nggak harga parfum paling mahal di dunia ini ada yang berapa aja? Contoh Tia kasih tahu 2 harga parfum yang sangat luar biasa mahalnya. Yang pertama ini, coba anak-anak lihat gambar di samping ini. Ini adalah parfum dengan harga 3 miliar. Sangat mahal bukan? Benar, sangat mahal. Lalu lihat gambar yang kedua ini. Nah, ini juga adalah parfum. Mau tahu harganya berapa? Kalau yang ini harganya lebih mahal, 14 miliar. Nah, anak-anak, parfum ini sangat mahal ya. Nah, pada zaman sekarang ada parfum yang murah, ada parfum yang mahal. Tetapi anak-anak, pada zaman dulu, zaman ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, parfum merupakan barang mewah yang mahal. Tidak semua orang bisa memiliki yang namanya parfum. Maka parfum pada zaman Tuhan Yesus dulu itu adalah barang yang mahal. Nah, anak-anak, hari ini contoh Tia akan bercerita tentang seorang perempuan yang berani memberikan sesuatu yang berharga dari yang dia miliki untuk Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, suatu hari ketika Yesus sedang berjalan-jalan di sebuah kota, Yesus diajak makan oleh seorang bernama Simon. Simon ini tentu berbeda dengan Simon Petrus. Simon yang hari ini mengajak Yesus makan adalah Simon orang Farisi. Nah, anak-anak, orang Farisi itu sebenarnya siapa sih? Dan mereka tuh kerjaannya apa sih? Nah, kita belajar sedikit ya. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang belajar tentang hukum yang ada di dalam Alkitab. Dan biasanya orang Farisi punya hak untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang pada zaman itu kedapatan berbuat dosa. Jadi misalnya nih, ada orang yang ketahuan mencuri, maka orang Farisi lah yang akan menjatuhkan hukuman untuk orang yang mencuri tersebut. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya, orang Farisi adalah orang yang menjatuhkan hukuman untuk orang-orang yang kedapatan berbuat dosa. Dan sekarang orang Farisi yang bernama Simon, dia mengundang Yesus makan ke rumahnya. Nah, anak-anak, karena Simon ini mengundang Yesus, dia tidak mau terlihat biasa saja. Dia siapkan segala hal yang luar biasa di dalam rumahnya. Dia siapkan makanan yang sangat enak. Dia siapkan tempat yang sangat nyaman supaya Yesus dan murid-muridnya bisa makan dengan nyaman dan terkesan dengan Simon. Nah, anak-anak, ketika Simon sedang menjamu Tuhan Yesus, menyediakan makanan, lalu mereka sedang berdiskusi sambil makan-makan, tiba-tiba anak-anak tahu ada seorang perempuan datang. Siapakah perempuan ini? Ternyata anak-anak, perempuan yang datang ini adalah perempuan yang sangat terkenal di desa itu. Kenapa perempuan ini bisa terkenal? Perempuan ini terkenal bukan karena dia artis, bukan juga karena dia berprestasi, tetapi perempuan ini terkenal karena dia nakal. Anak-anak tahu dia sering berbuat dosa. Nah, sehingga orang-orang di seluruh desa itu tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa. Maka ketika perempuan ini ada di sudut rumah, perempuan ini masuk, dia tidak berani masuk dengan cepat karena dia takut dengan orang-orang di dalam rumah tersebut. Perempuan ini hanya berdiri jauh-jauh menatap ada Yesus dan murid-muridnya. Ketika orang-orang di rumah itu tahu perempuan ini datang,
Apa coba yang dilakukan orang-orang di sekitar di dalam rumah itu? Mereka mulai melihat perempuan itu dengan mata yang sangat marah. Kenapa perempuan ini harus datang ke sini? Apakah dia tidak tahu kalau di dalam rumah ini ada Yesus? Dia kan orang berdosa, gak boleh harusnya ada di dalam rumah ini. Nah, anak-anak, kira-kira kalau anak-anak jadi perempuan tersebut sedih nggak? Tentu sedih. Nah, perempuan ini dia berdiri jauh-jauh. Dia tidak berani menghampiri Yesus. Tetapi anak-anak, dia tidak tahan. Dia ingin sekali menghampiri Yesus. Dia ingin sekali menyentuh kaki Yesus. Akhirnya apa yang dia lakukan anak-anak? Dengan segenap keberanian, dia langsung berlari. Dan dia menghampiri Yesus, lalu dia sujud di kaki Yesus. Dan apa yang terjadi? Perempuan ini menangis di kaki Yesus. Kenapa perempuan ini menangis? Perempuan ini menangis karena dia tahu dia sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Dia sudah melakukan banyak sekali dosa. Nah, ketika dia menangis di kaki Yesus, dia mengeluarkan satu botol berisi minyak wangi yang sangat mahal pada zaman itu. Apa yang dia lakukan anak-anak? Dia pecahkan tutup botol minyak wangi tersebut dan dia tuangkan di kaki Yesus. Anak-anak, tindakan perempuan ini adalah tindakan untuk menghormati Tuhan Yesus. Biasanya kaki dicuci pakai air. Air tidak mahal, air gratis. Nah, tetapi hari itu perempuan ini mencuci kaki Yesus dengan air mata dan minyak wangi yang mahal. Nah, anak-anak melihat kejadian ini, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran orang-orang yang ada di dalam rumah itu? Wah, orang-orang di dalam rumah itu berpikir, termasuk Simon, si orang Farisi pun berpikir demikian. Apa Tuhan Yesus ini gak tahu ya kalau perempuan ini itu perempuan berdosa? Masa Tuhan Yesus mau sih bersentuhan dengan perempuan berdosa? Masa Tuhan Yesus mau sih dekat-dekat dengan orang berdosa? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ternyata tahu pikiran Simon, si orang Farisi ini. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Simon? Yesus katakan demikian, Simon, coba kamu bayangkan, ada dua orang punya hutang. Perhatikan ini ya anak-anak. Ada dua orang punya hutang. Yang satu hutangnya 500 dinar. Yang satu hutangnya 50 dinar. Lalu dua orang yang punya hutang ini ternyata sama-sama tidak punya uang untuk bayar hutangnya. Nah, akhirnya ketika tiba harinya mereka berdua harus bayar hutang, mereka sama-sama berjalan dengan lesu, mereka sama-sama berjalan dengan sedih. Kenapa? Karena mereka tidak punya uang untuk membayar hutang mereka. Mereka berjalan dengan lesu dan sedih. Mereka pergi menemui orang yang meminjamkan uang kepada mereka. Lalu ketika mereka sampai, orang yang berhutang 500 dinar ini dan orang yang berhutang 50 dinar ini mengatakan kepada orang yang meminjamkan uang, "Pak, kami nggak punya uang untuk membayar hutang kami." Nah, anak-anak, lalu ternyata yang memberikan pinjaman ini adalah orang yang sangat baik. Apa yang orang ini katakan? Orang yang meminjamkan uang ini mengatakan demikian, sudah, tidak usah lagi hutangnya dibayar. Hutang kalian berdua saya hapuskan. Hutang kamu 500 dinar saya hapuskan. Hutang kamu 50 dinar saya hapuskan juga. Jadi kalian sekarang tidak punya hutang. Nah, sekarang contoh Tea mau tanya sama anak-anak. Kira-kira yang rasa terima kasihnya lebih besar, yang mana? Apakah pria yang berhutang 500 dinar atau pria yang berhutang 50 dinar?
Tentu yang lebih besar rasa terima kasihnya adalah orang yang berhutang 500 dinar. Karena hutangnya sudah banyak sekali tetapi dihapuskan hari itu. Nah, anak-anak, perumpamaan ini diberikan Yesus kepada Simon. Apa yang Yesus katakan kepada Simon? Maksudnya adalah ketika kita memiliki banyak sekali dosa, ketika kita tahu kita punya banyak sekali kesalahan, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Kalau kita sadar kita banyak sekali kesalahannya, ya banyak sekali dosanya, suka melawan orang tua, suka menyontek, suka malas, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tanggung jawab yang diberikan, kita sadar kita banyak sekali kesalahan yang kita lakukan, maka ketika kita tahu kita diampuni oleh Yesus, kita akan timbul rasa terima kasih yang sangat besar. Karena apa? Kita tahu kita banyak salah tetapi kita diampuni. Bahkan anak-anak, untuk mengampuni setiap dosa manusia, Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia. Yang nanti kita akan peringati di tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Dosanya sedikit apa banyak? Dosanya tentu sangat banyak. Tetapi Tuhan Yesus mau menghapuskan semua itu dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Untuk Lause, untuk kamu semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, untuk mama dan papa, untuk semua manusia berdosa yang banyak kesalahannya, Tuhan Yesus datang dan mau mengampuni dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Nah, anak-anak hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan Yesus mencintai kalian dan mau menghapuskan dosa kalian, sekarang apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian satu-satunya di sepanjang kehidupan kalian. Nah, jadi anak-anak di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini mau menerima Tuhan Yesus? Tentu mau. Jika mau, yuk sama-sama kita berdoa, kita tutup mata, semuanya berdoa di dalam hatinya masing-masing, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini kami tahu bahwa Engkau mengampuni dosa seluruh manusia. Dosa kami yang tidak sedikit juga Engkau ampuni. Bahkan dosa seluruh manusia di dalam dunia ini juga Tuhan ampuni. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Sekarang kami mau menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, Contoh Tea juga akan memberikan 3 pertanyaan dari cerita hari ini. Disimak baik-baik dan jawabannya jangan lupa langsung dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Pertanyaan pertama adalah, siapakah nama orang yang mengundang Yesus makan ke rumahnya? Lalu pertanyaan kedua adalah, tadi seorang perempuan yang datang mau menemui Yesus itu, dia bawa sebuah botol yang berisikan, ayo berisikan apa ya? Segera kirim jawabannya langsung.
Dan pertanyaan ketiga adalah berapakah jumlah hutang yang paling besar yang dilepaskan oleh pelepas uang? Nah, segera kirimkan jawaban kalian ke wali kelas kalian masing-masing. Sekian hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.